Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas 20 NJF akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kita diskusikan bersama-sama, yaitu mengenai membangun layanan organisasi kelas dunia. Dengan anggota kelompok, saya sendiri yaitu Muhammad Rehan Maulana dengan NPM 204010134. Yang kedua ada Kairon Divya Priesa dengan NPM 204010140. Dan yang ketiga ada Selinova dengan NPM 204010152. Pengertian pelayanan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan atau membantu apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Nah, salah satu contoh konkret dari pelayanan ini yaitu ketika masyarakat ingin membuat kartu SIM di kepolisian. Tentunya, kepolisian memiliki pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mulai dari pelayanan pengisian formulir, pelayanan cek kesehatan, dan juga pelayanan tes teori, praktik, ataupun keterampilan yang lainnya yang menunjang dalam pembuatan kartu SIM. Nah, ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan landasan utama untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dapat dikatakan baik jika mampu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas produk dan kinerja layanan yang baik akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kita ambil contoh seperti tadi, yaitu kualitas pelayanan dalam pembuatan kartu SIM. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh kepolisian tentunya harus yang terbaik. Karena apa? Karena untuk memenuhi tingkat kepuasan konsumen. Nah, tingkat kepuasan konsumen ini berdampak pada masyarakat lainnya dalam menunjang kesadaran untuk membuat kartu SIM seperti itu. Membangun layanan organisasi kelas dunia. Untuk dapat meraih kepuasan pelanggan, diperlukan layanan pelanggan yang sangat baik dan cepat tanggap dalam merespons setiap keluhan, masalah, kritik, dan saran. Para pelanggan berperan sebagai seorang raja dan ratu. Tanpa pelanggan, bisnis kita tidak akan pernah tercipta. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menjaga pelanggan kita dengan sebaik mungkin agar tidak beralih ke pihak kompetitor. Nah, contohnya saja, ketika kita membeli makanan di suatu restoran, tentunya kita sebagai pelanggan akan dilayani seperti seorang raja dan ratu, dilayani dengan sebaik mungkin. Mulai dari kita masuk kepada restoran tersebut, disambut dengan mewah, terus ketika ada pelayan yang datang untuk memberikan label makanan, diberikan dengan sangat baik, dan juga ketepatan waktu untuk menghidangkan makanan tidak terlalu lama. Karena ketika pelayanan tersebut melenceng ataupun tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan berpindah tempat ataupun akan merasa kapok untuk bermakan di sana. Sehingga pelayanan organisasi ini sangat penting untuk mempertahankan pelanggan agar tidak beralih ke pihak kompetitor lain. Nah, dalam hal ini, pelayanan organisasi harus mengetahui ukuran atau dimensi kualitas pelayanan. Di antaranya ada keandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, dan bukti langsung. Dan juga mengetahui tingkat kinerja layanan sebagai dasar untuk membangun layanan dengan standar internasional, yaitu layanan buruk, ada non-entitas, profesional, dan layanan pemimpin. Nah, jadi dalam membangun layanan organisasi kelas dunia itu, kita harus mempunyai
dimensi kualitas yang baik. Yang pertama ada keandalan, daya tanggap, jaminannya, dan pembuktian langsung. Nah, jadi ketika contohnya saja pelayanan organisasi publik misalkan tadi membuat SIM. Ketika pelayanannya buruk atau pelayanannya susah ataupun ribet, maka kesadaran seseorang ataupun masyarakat untuk membuat SIM itu akan susah karena pelayanannya saja tidak baik. Ataupun dengan contoh tadi, seseorang yang datang kepada restoran dengan pelayanan yang buruk, tentu saja pelanggan tersebut enggan lagi untuk datang ke restoran tersebut karena pelayanan yang sangat buruk akan membuat seorang pelanggan ataupun konsumen akan merasa tidak nyaman, sehingga mereka akan memilih ke tempat atau ke restoran yang lebih nyaman lagi. Nah, untuk membangun organisasi ini, kita tahu tadi bahwa kita harus mengetahui kenalan daya tanggap, jaminan dan perhatian, dan bukti langsung, dan juga mengetahui tingkat kinerja layanan sebagai dasar untuk membangun layanan sebagai standar internasional. Jadi menaikkan standar itu ke yang lebih baik lagi. Nah, itu layanan buruk, kuantitas dan profesional, dan layanan rutin. Nah, untuk materi ini akan dilanjutkan oleh Kairen dalam pembahasannya. Persilahkan kepada Kairen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirnevia Priesa dengan ERP 2040101140. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Ukuran atau dimensi kualitas pelayanan. Terkait dengan masalah kualitas layanan, pada Suraman pembaginya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, keandalan. Keandalan merupakan kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi keandalan yaitu kecermatan dalam melayani pelanggan, standar pelayanan yang jelas, serta kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Nah, yang kedua yaitu daya tanggap. Daya tanggap adalah keinginan karyawan untuk mendukung pelanggan dalam penyediaan layanan reaktif. Nah, indikator kualitas pelayanan untuk dimensi daya tanggap ini terdiri dari merespon dengan baik pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan, perusahaan melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat, perusahaan melayani dalam waktu yang tepat, serta semua keluhan pelanggan direspon oleh perusahaan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu jaminan. Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan perusahaan dan kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Nah, indikator kualitas pelayanan untuk dimensi jaminan ini diantaranya pertama yaitu perusahaan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan pelanggan dan perusahaan memberikan jaminan biaya yang sesuai dengan pelayanan serta perusahaan memberikan jaminan legalitas. Lalu yang keempat ada perhatian atau attention. Perhatian adalah kemudahan membangun hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi perhatian ini diantaranya yaitu pelaku usaha melayani dengan sopan santun dan ramah, lalu menghargai setiap pelanggan, mendahulukan kepentingan pelanggan, dan melayani dengan tidak diskriminatif. Yang kelima yaitu bukti langsung. Bukti langsung adalah bentuk layanan yang dapat dilihat secara langsung, termasuk fasilitas fisik, peralatan staf, dan fasilitas komunikasi. Lalu slide selanjutnya ada tingkat kinerja layanan.
Kepemimpinan layanan tidak didasarkan pada kinerja yang luar biasa dalam satu dimensi. Sebaliknya, hal itu mencerminkan keunggulan di berbagai dimensi. Nah, dalam upaya untuk menangkap spektrum kinerja, kita perlu mengevaluasi organisasi dalam masing-masing dari 3 area fungsional yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia. Ada 4 tingkat kinerja layanan. Di antaranya yang pertama yaitu layanan bulk. Perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan bulk berada di bagian bawah standar pelanggan. Karyawan dan perspektif manajerial dan mendapatkan nilai gagal dalam pemasaran, operasi, dan HRM. Pelanggan seringkali berkomentar buruk terhadap layanannya dengan alasan kinerja dan tidak ada alternatif untuk memecahkannya. Manajer dari organisasi seperti itu bahkan tidak mungkin melihat penyajian layanan sebagai suatu kejahatan yang diperlukan. Teknologi baru diperkenalkan di bawah tekanan dan tenaga kerja yang tidak peduli merupakan kendala negatif pada kinerja. Lalu yang kedua ada non-entitas. Meskipun kinerja mereka masih jauh dari apa yang diharapkan, layanan non-entitas telah menghilangkan fitur terburuk dari pecundang. Non-entitas didominasi oleh pola pikir operasi tradisional, biasanya didasarkan pada pencapaian penghematan biaya melalui standarisasi. Konsumen tidak mencari atau menghindari organisasi tersebut. Manajer mungkin merasa hampa akan pemikiran mengenai meningkatkan kualitas dan tujuan-tujuan lain, tetapi tidak mampu untuk mengatur prioritas yang jelas, grafik program yang jelas, atau rasa hormat dan komitmen bawahan mereka. Pemberian harga diskon secara berkala cenderung merupakan metode utama mereka untuk menarik perhatian pelanggan baru. Siklus-siklus biasa saja menggambarkan lingkungan sumber daya manusia pada banyak organisasi yang seperti ini dan konsekuensinya terhadap pelanggan. Lalu yang ketiga ada profesional. Layanan profesional berada dalam liga yang berbeda dari non-entitas dan memiliki strategi posisi pasar yang jelas. Pelanggan dalam segmen target mencari perusahaan-perusahaan ini berdasarkan reputasi berkelanjutan. Perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan. Teknik pemasaran lebih canggih, menggunakan komunikasi yang ditargetkan dan harga berdasarkan nilai kepada pelanggan. Penelitian digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mendapatkan ide-ide untuk peningkatan pelayanan. Operasi dan pemasaran bekerja sama untuk memperkenalkan penyajian pelayanan baru dengan mengenali perbandingan antara produktivitas dan kualitas yang ditentukan pelanggan. Ada hubungan eksplisit di antara aktivitas bagian belakang panggung dan depan panggung, yakni lebih proaktif pendekatan yang berorientasi pada investasi SDM daripada yang ditemukan di non-TT. Siklus kesuksesan menyoroti strategi SDM yang mengarah ke tingkat kinerja yang lebih tinggi oleh sebagian besar karyawan organisasi dalam kategori pelayanan profesional bersama dampak positifnya. Yang keempat, layanan pemimpin. Pemimpin layanan adalah crème de la crème dari industrinya masing-masing, di mana layanan profesional mendapatkan predikat baik, pemimpin layanan mendapatkan predikat luar biasa. Nama perusahaan mereka sinonim dengan keunggulan dan kemampuan untuk menyenangkan pelanggan. Pemimpin layanan diakui untuk inovasi mereka dalam setiap area fungsional, manajemen, serta untuk komunikasi dan koordinasi internal di antara ketiga fungsi tersebut. Upaya pemasaran pada pemimpin layanan menggunakan sistem hubungan pelanggan atau customer relationship yang menawarkan wawasan strategis tentang pelanggan. Konsep pengujian, pengamatan, dan kontak dengan pelanggan digunakan untuk pengembangan baru. Layanan terobosan yang merespon kebutuhan yang sebelumnya tidak dikenal.
Pemimpin layanan biasanya menyempurnakan dan mengintegrasikan siklus kesuksesan. Para karyawan berkomitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Saya Sulinova. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan sangat berpengaruh bagi kepuasan pelanggan. Jika kinerja perusahaan itu baik, maka kepuasan pelanggan akan terpenuhi. Namun sebaliknya, jika kinerja perusahaan itu buruk, jelas bahwa kepuasan pelanggan itu akan buruk juga, yaitu tidak akan terpenuhi. Pelanggan tidak akan merasa puas dengan adanya output atau hasil yang kita berikan kepada mereka. Sebenarnya banyak beberapa faktor yang menentukan bahwa adanya kepuasan pelanggan, diantaranya kualitas produk, harga, dan salah satu diantaranya juga kualitas pelayanan dan kinerja secara keseluruhan perusahaan. Jika pelanggan itu tidak merasa puas dengan hasil yang kita berikan, jelas itu akan sangat merugikan perusahaan. Pelanggan akan kabur, pelanggan tidak akan loyal terhadap perusahaan kita, yang mana itu jelas sangat merugikan perusahaan. Maka kinerja perusahaan ini sangat penting bagi perusahaan, apalagi perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kualitas pelayanan ini menjadi faktor yang amat sangat penting. Ada bukti meyakinkan tentang hubungan strategis antara tingkat kepuasan pelanggan dan penawaran layanan perusahaan, dan juga kinerja perusahaan itu secara keseluruhan. Peneliti dari University of Michigan menemukan bahwa rata-rata setiap 1% peningkatan kepuasan pelanggan dikaitkan dengan peningkatan 2,4% dalam laba atas investasi atau ROI perusahaan. ROI itu adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, atau juga merupakan rasio laba bersih terhadap biaya. Analisis skor perusahaan pada American Customer Service Index menunjukkan bahwa rata-rata di antara perusahaan publik, perubahan 5% dalam skor American Customer Service Index ini adalah terkait dengan perubahan 19% dalam nilai pasar ekuitas biasa. Dengan kata lain, dengan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan yang diukur dengan peningkatan kepuasan perusahaan, menciptakan nilai lebih bagi pemiliknya. Sehingga ketika adanya kepuasan pelanggan, perusahaan bisa mendapatkan nilai yang lebih bagi pemiliknya, sehingga itu merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kinerja perusahaan ini sangat penting bagi kepuasan pelanggan dan juga bagi perusahaan, yang mana dapat meningkatkan atau menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Selanjutnya, syarat untuk menjadi organisasi kelas dunia. Yang pertama ada produktivitas pekerja. Jelas produktivitas kerja ini sangat dilihat, apalagi di kelas dunia itu sangat bersaing, produktivitas pekerja yang baik. Kedua, pelatihan karyawan dan pengembangan agar mampu bersaing di kelas dunia. Komunikasi terbuka antara manajemen dan juga karyawan. Jika adanya komunikasi yang baik, maka hasil atau outputnya juga itu akan jauh lebih baik. Imbalan kerja dan penghasilan tambahan. Ada kode etik kerja, ada resolusi konflik. Resolusi konflik di sini menurut Mendes itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Yang ketujuh, kepuasan karyawan. Kedelapan ada pengaturan flex time. Pengaturan flex time itu adalah sistem pengaturan kerja yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada karyawan dalam mengatur jam kerja karyawan. Yang kesembilan ada hubungan serikat kerja. Yang ke-10 ada fasilitas-fasilitas. Salah satunya adalah fasilitas perawatan anak. Transformasi menuju organisasi kelas dunia.
Inovasi merupakan satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, yang merupakan satu kata kunci bagi kalangan dunia usaha. Inovasi atau mati adalah suatu slogan yang diangkat dalam transformasi menuju organisasi kelas dunia. Peran inovasi tampak semakin penting dan sangat menentukan untuk bisa memenangkan persaingan, terutama pada abad 21 ini. Di era globalisasi, peran inovasi tentunya akan lebih penting dan menentukan eksistensi organisasi. Apakah organisasi atau perusahaan tersebut mampu bersaing atau tidak? Meskipun formatnya agak sedikit berbeda, karena adanya pergeseran pasar dari pasar lokal dan regional itu ke pasar global. Pada era globalisasi ini, jelas amat sangat ketat dalam persaingannya, tidak hanya ketat namun juga persaingan yang berpola dan juga lebih kompleks. Maka inovasi-inovasi ini amat sangat dibutuhkan untuk organisasi atau perusahaan yang akan bertransformasi menuju kelas dunia, sehingga tetap mampu dan dapat bersaing di kancah internasional atau di kelas dunia. Baik, mungkin cukup sekian yang saya bahas. Terima kasih.